maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada saat ini kita oleh Allah masih ditakdirkan untuk bisa bertemu dengan yang namanya bulan Zulhijjah ini, bulan yang ke-12 di dalam perhitungan kalender Islam atau bulan-bulan Qamariyah. Apalagi yang saat ini, hari ini kita sudah memasuki pada hari yang ke-8 di bulan Zulhijjah ini. Kehendaknya sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena bulan Zulhijjah ini juga merupakan salah satu bulan yang dimuliakan dari bulan-bulan Qamariyah itu. Jadi sekali lagi, bulan Zulhijjah merupakan salah satu bulan yang dimuliakan di dalam Islam. Jadi dalam Islam ada 4 bulan haram atau 4 bulan yang dimuliakan. Minha arba'atun hurum, ya, salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan itu diantaranya adalah bulan Zulhijjah ini. Maka di bulan Zulhijjah ini hendaknya kita memperbanyak amal ibadah kita, meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beruntunglah bagi saudara-saudara kita yang oleh Allah sudah dipanggil di tahun ini untuk menunaikan ibadah haji ke Makkatul Mukarramah. Maka bersyukurlah. Ya, namun bagi kita yang saat ini belum dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji, maka kita bisa meningkatkan ibadah kita di dalam bulan Zulhijjah ini. Ya, karena sekali lagi bulan Zulhijjah merupakan salah satu bulan yang dimuliakan di dalam Islam. Maka hendaknya kita di dalam bulan-bulan yang dimuliakan dalam Islam ini memperbanyak, meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di bulan Zulhijjah ini, bagi yang mampu, ya, bagi yang mampu bisa salah satu amalan yang bisa kita lakukan di dalam bulan Zulhijjah ini, diantaranya dengan memperbanyak puasa sunnah di dalam bulan Zulhijjah ini. Jadi kalau yang mampu, ya, bagi yang mampu untuk melaksanakan puasa di bulan Zulhijjah ini bisa dilakukan sejak tanggal 1 kemarin bulan Zulhijjah, ya, tanggal 1 bulan Zulhijjah. Itu bisa dilakukan sampai nanti hari Arafah tanggal 9. Ya, berpuasa 9 hari kalau memang mampu. Ya, kalau tidak mampu ya udah nggak usah puasa. Ya minimal, ya paling tidak puasa kalau tidak mampu dari tanggal 1, paling tidak bisa berpuasa pada tanggal 8 dan tanggal 9-nya, yaitu hari Tarwiyah dan hari Arafah. Jadi yang hari ini kita merupakan sudah berada di tanggal atau hari ke-8 bulan Zulhijjah. Maka beruntunglah kita yang saat ini oleh Allah diberikan kemampuan untuk dapat melaksanakan puasa sunnah hari Tarwiyah. Ya, jadi kalau yang tidak mampu berpuasa sejak tanggal 1, dari mulai tanggal 1, hendaknya hari ini usahakan puasa. Kalaupun juga hari ini tanggal 8 hari Tarwiyah ini belum juga bisa untuk berpuasa sunnah, ya paling tidak besok, ya, berpuasa besok pada hari Arafahnya, ya, 1 hari usahakan, ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala sangat memberikan keistimewaan, ya, memberikan keutamaan bagi hambanya yang berpuasa di hari Arafah itu. Jadi hari Arafah itu sendiri, ya. Jadi sekali lagi hari Arafah itu besok, ya. Besok hari Ahad. Ya, hari Ahad itu tanggal 9 Zulhijjah atau hari Arafah. Jadi tahun ini memang kita di Indonesia ada perbedaan.
Ya, perbedaan hari Arafah antara kita di Indonesia dengan di Arab Saudi, ya, yang di Mekah. Kalau di Mekah itu hari Arafahnya adalah hari Sabtu, hari ini, ya. Hari ini sudah orang-orang wukuf tuh. Ya, tanggal 9 di Arafah orang-orang yang sedang menunaikan ibadah haji wukuf. Ya, kita di Indonesia hari ini masih hari Tarwiyah tanggal 8. Ya, kita harusnya ikut yang mana? Ikut di Indonesia apa ikut yang di Mekah, ya. Kita karena berada di Indonesia maka hari Arafahnya kita mengikuti yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Agama, ya. Jadi hari ini kita tetap merupakan tanggal 8 atau hari ke-8 bulan Dzulhijjah, dan besok kita baru menunaikan puasa sunnah hari Arafah, ya. Akan tetapi di Makkah hari ini sudah tanggal 9 Dzulhijjah, ya. Jemaah haji sudah pada wukuf di Arafah hari ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat banyak memberikan fadilah ataupun keutamaan, ya, pada hari Arafah itu. Makanya sekali lagi hendaknya yang mampu besok untuk melakukan puasa sunnah Arafah, ya, bagi yang mampu. Ini sekali lagi ini hanya sunnah saja. Yang mampu ya monggo. Jadi hari Arafah itu merupakan hari yang mulia. Ya, di dalam satu tahun itu salah satu hari yang mulia, salah satunya. Ya, seperti kalau setiap minggu itu kan yang paling mulia itu kan hari Jumat. Jadi hari Arafah ini juga salah satu hari yang mulia dalam satu tahun itu. Jadi hari Arafah pada tahun ini, tahun 1445 Hijriah, itu jatuh pada hari Minggu, ya, atau hari Ahad, ya, hari Ahad 9 Dzulhijjah. Maka ada beberapa keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Arafah itu. Ya, salah satunya, ya, maka kami akan sebutkan beberapa keutamaan dari hari Arafah itu. Yang pertama, keutamaan hari Arafah itu adalah hari Arafah adalah hari diturunkannya firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ini yang pertama. Jadi ayat ini diturunkan, ya, pada hari Arafah, yang artinya adalah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Yang artinya pada hari ini telah aku sempurnakan kaidah-kaidah atau dasar-dasar agamamu untukmu, wahai Muhammad. Telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Ini terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat ketiga. Ini salah satu keutamaannya. Jadi ayat ini diturunkan pada hari Arafah, pada tanggal 9 Dzulhijjah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan haji wada, ya, ketika itu. Kemudian yang kedua, keutamaan hari Arafah itu adalah hari Arafah merupakan hari yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Artinya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hari Arafah itu. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sendiri kehendaki dari makhluknya. Dan ia tidak bersumpah kecuali dengan sesuatu yang ada manfaatnya. Ya, jadi Allah tidak mungkin bersumpah kalau tidak ada manfaatnya, seperti itu. Allah Subhanahu wa taala bersumpah sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Buruj, ya, ayat ke-3, yaitu wa syahidi wa mashhud. Ya, Allah mengatakan seperti itu, yang maknanya artinya
demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Ya, wa syahidi wa masyhud. Ya. Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang maksudnya adalah yang dimaksud hari yang disaksikan adalah merupakan hari Arafah, dan hari yang menyaksikan adalah hari Jumat. Ya, ini sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah di dalam Al-Qur'an, ya, surah Al-Fajr. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr, ya, yang artinya demi waktu fajar, demi 10 malam pertama bulan Dzulhijjah, demi hari raya kurban, dan demi hari Arafah. Ya, ini terdapat dalam surah Al-Fajr ayat 1 sampai 3. Jadi di sini kebanyakan mayoritas ahli tafsir menafsirkan walayalin ashr itu adalah malam-malam atau ke-10, ya, malam ke-10. 10 malam pertama maksudnya seperti itu. 10 malam pertama dari bulan Dzulhijjah. Ya, jadi di sini juga Allah Subhanahu wa taala bersumpah, ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, keutamaan hari Arafah itu adalah hari Arafah merupakan satu di antara hari-hari pada 4 bulan haram atau 4 bulan yang dimuliakan di dalam Islam, ya, pada tahun Qamariyah, bulan-bulan Qamariyah. 4 bulan yang dimaksudkan adalah, ya, yang pertama merupakan bulan Dzulqa'dah. Ya, yang pertama yang bulan Arba'atun Hurum atau bulan yang dimuliakan dalam Islam, 4 bulan itu adalah yang pertama Dzulqa'dah. Yang kedua adalah Dzulhijjah, Muharram, dan yang satu lagi adalah bulan Rajab. Jadi bersyukurlah kita yang hari ini oleh Allah masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan salah satu bulan yang dimuliakan dalam Islam ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Yang artinya sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan yang agung, ya. Quran surah At-Taubah ayat 36. Jadi 4 bulan hurum, arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan. Rasulullah menjelaskan bahwa 4 bulan yang dimuliakan itu diantaranya 3 bulan berturut-turut, ya. Salah satu mutawalliyat, kata Rasulullah. 3 bulan berturut-turut. Apa saja 3 bulan yang berturut-turut itu? Disebutkan yang pertama adalah Dzulqa'dah, ya, bulan yang ke-11 di dalam tahun Qamariyah. Wa Dzulhijjah, dan bulan Dzulhijjah, bulan ke-12. Yang ketiga adalah bulan Muharram, merupakan bulan pertama dari tahun Qamariyah. Dan yang satu bulannya, kata Rasulullah, terpisah sendiri. Ya, yang terpisah itu adalah bulan Rajab. Jadi itu yang ketiga keutamaan hari Arafah. Kemudian keutamaan Arafah yang keempat adalah
hari Arafah merupakan salah satu hari dari bulan-bulan haji. Ya, bulan-bulan haji, di mana maksudnya adalah orang-orang menunaikan haji di bulan Zulhijjah. Ya, salah satunya di hari Arafah itu, di mana ketika Arafah ini, ya, pada hari Arafah, orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, mereka melakukan wukuf, ya, melakukan wukuf di Arafah. Jadi bulan-bulan haji adalah, ya, dari bulan Syawal, kemudian Zulqa'dah dan Zulhijjah. Ya. Maka tidak sah ihram untuk haji pada selain waktu atau bulan-bulan yang sudah ditentukan ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 197. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-hajju ashhurum ma'lumat. Ya, yang maksudnya musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi atau sudah ditentukan. Yaitu tadi bulan Syawal, Zulqa'dah dan bulan Zulhijjah. Itu keutamaan hari Arafah yang keempat. Kemudian keutamaan hari Arafah yang kelima adalah hari Arafah merupakan salah satu hari dari hari-hari maklumat, ya, atau hari-hari yang ditentukan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua untuk memperbanyak ibadah di dalamnya. Ya, jadi hari Arafah ini kita dianjurkan oleh Allah untuk memperbanyak beribadah pada waktu itu. Jadi besok, ya, hari Arafah. Saya ulangi lagi, hari Arafah besok di Indonesia. Itu jatuh pada hari Ahad. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat ke-28. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Ya, yang maksudnya adalah dan menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan. Quran surah Al-Hajj ayat 28. Menurut Ibnu Abbas, ya, hari-hari yang ditentukan yang dimaksud dalam ayat tadi, ya, yang dimaksud dalam ayat tersebut Al-Quran surah Al-Hajj ayat 28 adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Dari tanggal 1 atau hari pertama sampai ke 10 Zulhijjah. Ya, itu menurut Ibnu Abbas. Kemudian yang keenam, keutamaan hari Arafah itu adalah merupakan hari raya bagi orang-orang yang melakukan wukuf. Ya, hari raya bagi orang yang melakukan wukuf di Arafah. Jadi kalau orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, itu kan tidak disunnahkan, tidak dianjurkan untuk melaksanakan puasa pada hari Arafah, karena haji itu adalah ibadah fisik, ya, yang memerlukan tenaga ekstra bagi orang yang melaksanakan ibadah haji, sehingga orang yang melaksanakan ibadah haji tidak dianjurkan untuk melaksanakan puasa pada hari Arafah. Jadi disunnahkan, dianjurkan puasa Arafah itu adalah bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji. Jadi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji pada tanggal 9 Zulhijjah hari Arafah, mereka sedang melaksanakan wukuf di padang Arafah. Jadi hari Arafah yang keenam keutamaannya adalah merupakan hari raya bagi orang-orang yang melakukan wukuf, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW di dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan lainnya. Rasulullah menyebutkan, inna yawma arafata wa yawman nahr
wa ayyamat tasyriqi iduna ahlal Islam, kata Rasulullah. Yang maksudnya adalah sesungguhnya hari Arafah, hari raya kurban, dan hari-hari tasyrik adalah hari raya kita, umat Islam. Jadi ini Rasulullah menjelaskan sekali lagi, inna yawma arafata wa yawman nahri wa ayyamat tasyriqi iduna ahlal Islam, kata Rasulullah. Yang artinya sesungguhnya hari Arafah, wa yawman nahri, dan hari raya kurban, wa ayyamat tasyriq, dan hari tasyrik, iduna adalah hari raya kita, kata Rasulullah, ahlal Islam, umat Islam, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari tasyrik itu kalau hari Arafah itu kan merupakan tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian Yauman Nahr, ya, hari raya kurban, tanggal 10 Idul Adha, ya, 10 Zulhijjah merupakan hari raya Idul Adha. Sedangkan Yaumut Tasyriq, ya, hari tasyrik itu adalah jatuh pada tanggal 11, 12 dan 13 bulan Zulhijjah. Dan ini di hari tasyrik kita diharamkan untuk berpuasa. Jadi tidak boleh berpuasa sejak tanggal 10, 11, 12 dan 13 bulan Zulhijjah. Itu kita dilarang untuk melaksanakan ibadah puasa. Kemudian yang ketujuh, ya, keutamaan hari Arafah adalah merupakan hari dilakukannya wukuf di padang Arafah, di tanah Arafah, bagi orang yang melaksanakan ibadah haji. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-hajju Arafah. Ya, haji itu adalah di Arafah, kata Rasulullah. Ya, haji itu adalah di Arafah, kata Rasulullah. Yang orang-orang melaksanakan ibadah haji wukuf pada tanggal 9 Zulhijjah atau hari Arafah. Kemudian yang berikutnya, yang ke-8, keutamaan hari Arafah adalah merupakan hari yang Allah Subhanahu wa taala mengampuni di dalamnya dosa, dan Allah Subhanahu wa taala membebaskan dari neraka orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sendiri kehendaki. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ma min yaumin aktsaru min ayyu'tiqallahu fihi 'abdan minan nari min yaumi Arafah. Rawahu Muslim. Yang maksudnya adalah tidak ada hari yang Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba dari neraka sebanyak yang ia bebaskan pada hari Arafah. Hadis riwayat Imam Muslim. Berikutnya yang ke-9, ya, keutamaan hari Arafah adalah merupakan sebab terampuninya dosa-dosa 2 tahun. Ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah menyebutkan, siyamu yaumi Arafata ahtasibu 'ala Allahi ay yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Rawahu Muslim. Yang maksudnya adalah puasa Arafah dapat menghapus dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi bagi orang yang melaksanakan puasa hari Arafah akan diampuni dosanya 2 tahun. 1 tahun yang telah dilewati dan 1 tahun yang akan datang. Jadi puasa Arafah disunnahkan itu bagi orang yang tidak sedang melakukan ibadah haji.
Ya, sedangkan bagi orang yang sedang menunaikan ibadah haji tidak disunnahkan bagi mereka untuk melakukan puasa pada hari Arafah tersebut. Karena yang namanya ibadah haji itu merupakan ibadah fisik, ya. Ya, memerlukan tenaga ekstra. Jadi kalau sampai orang yang melaksanakan ibadah haji itu melakukan puasa pada hari Arafah, maka dikhawatirkan akan menyebabkan fisiknya menjadi lemah sehingga akan terganggu nantinya ibadah haji yang sedang mereka lakukan. Kemudian keutamaan hari Arafah yang ke-10 itu adalah merupakan hari yang doa di dalamnya tidak seperti doa pada hari-hari yang lain. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah, rawahu Tirmidzi. Yang maksudnya adalah sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Nah, makanya kita yang pada saat ini tidak dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji, maka kita gunakan kesempatan emas ini, kesempatan terbaik ini untuk besok memperbanyak doa. Mulai nanti malam sampai besok kita perbanyak berdoa, berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-11, mungkin ini yang terakhir ya. Yang ke-11, keutamaan dari hari Arafah itu adalah hari Arafah merupakan hari ternistanya setan. Ya, karena pada hari itu, ya, pada hari Arafah, setan itu melihat betapa banyaknya hamba-hamba Allah yang bertadarru, ya, tadarru tunduk merendah, ya. Tadarru itu merendah, tunduk merendah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi berapa banyak orang-orang hamba-hamba Allah yang tunduk merendah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bertadarru kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Arafah itu. Dan betapa banyak juga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa hamba-hambanya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ma ruwiya syaitanu yauman huwa fihi asgharu wala adharu wala ahqaru wala aghyadhu minhu fi yaumi Arafah. Yang maksudnya adalah tidaklah setan terlihat lebih terhina, lebih terusir, lebih ternista dan lebih marah kecuali pada hari Arafah. Hadis riwayat Imam Malik. Jadi inilah beberapa, ada 11 ya yang disebutkan keutamaan hari Arafah. Ini hanya sebagian dan masih ada yang lain keutamaan daripada hari Arafah itu. Insyaallah dijelaskan berikutnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita. Sekali lagi mari kita sama-sama meningkatkan ibadah kita di bulan Zulhijjah ini, khususnya besok pada hari Arafah. Kita berbanyak ibadah kita, tingkatkan ibadah kita, zikir kita, ya, banyak-banyak juga mohon ampun, banyak-banyak juga beristighfar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah senantiasa dibimbing, dimudahkan untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dimudahkan untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita benar-benar bisa meraih keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hambanya di dalam bulan Dzulhijjah ini. Amin Allahumma amin.